Apa kata beliau? Di mana saja rumah yang dibacakan sholawat di dalamnya, maka tidak akan ada piring yang melayang, tidak akan ada pariwak tabang. Apa maknanya? Keluarga itu tentram damai, tidak ada lagi bercakap. Kenapa? Sakit seberang suaminya juga salatullah keberang. Jadi kalau ingin tentram damai keluarga kita, sering-seringlah kita berselawat di rumah. Bapak yang Ibu terhormat, kita mulai peringatan nuzulul Quran. Saya akan sampaikan 2 ayat Al-Quran sebagai dasar diturunkannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran diturunkan pada malam mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini Pak, jelas bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam hari, bukan siang hari. Malam apa? Tidak disebutkan malamnya Pak. Bu, Ibu, tidak disebutkan malamnya malam apa. Yang penting Al-Quran itu turun pada malam yang penuh dengan keberkahan. Satu. Yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Jelas Pak, dijelaskan di sini Al-Quran itu turun pada malam hari, bukan pada siang hari. Malamnya kapan? Tidak juga disebut dalam ayat ini Pak. Tidak disebut dalam ayat ini. Yang jelas Al-Quran itu turun pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Sampai di sini paham Ibu? Aku bercoba lambat-lambat supaya kita paham bagaimana Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu hanya 2 sifat saja. Yang pertama, Al-Quran itu turun pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan yang kedua, Al-Quran itu turun pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga jamaah aku bertanya, Ustaz, tolong jalian kepada kami agar kami paham Ustaz, agar kami tahu malam dan kabaran Ustaz. Bapak Ibu, kita coba terwujudkan. Tadi kan malam Pak, malam itu kan banyak. Dalam setahun itu ada 360 malam, betul Bu? Malam yang keberapa? Malam yang ke-300 kah? Atau malam yang ke-100 kah? Atau malam yang ke-50 kah? Nah, kita coba kerucutkan. Baca rojo, Bu, Ibu. Itu ibu yang kali itu ada goreng pisang. Goreng pisang. Lain kali Pak. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Agar kita tahu malamnya kapan, kita kerucutkan Pak. Bulan apa diturunkannya Al-Quran? Kita lihat dalil.
yang dibaca di Qori kita tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Lah mulai kerucut apa? Lah mulai kerucut apa? Maka tereliminasilah sabaleh bulan. Tereliminasi bulan Syawal, tereliminasi bulan Rabiul Awal, tereliminasi bulan Rajab dan bulan-bulan yang lain. Hanya tinggal satu bulan. Apa itu? Bulan Ramadan. Sekarang Ramadan berapa malam? Bu, Ibu, kamu yang kacau penyambung ibu ya. Ramadan itu 29 sekali-kali 30. Itu ganoan saya 32 apa? Jadi Ramadan itu ada 30 malam. Malam dan kabaran dan dari 30 itu. Bapak Ibu dilihat dalil Pak, ayat tidak ada menyebutkan malam yang pertama. Dicari hadis pun juga tidak ada. Maka disinilah ijtihad para ulama. Ulama menggunakan akalnya lagi. Karena ayat tidak ada menjelaskan, hadis tidak ada, berlakulah hukum berikutnya. Ijtihad para ulama. Maka kita lihat tafsir Ibnu Katsir, ulama. Kita lihat tafsirnya. Kapan dijelaskan di sana? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada mengatakan, ini berbeda pendapat ulama, Mas. Kalau lagi ijtihad ulama itu berbeda lagi, Pak. Ada yang mengatakan tanggal 1 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 11, pokoknya tanggal ganjil, malam-malam ganjil. Ada yang menyebut malam 17. Malam 17 itu Bapak dan Ibu itu di Asia Bapak Ibu. Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Indonesia itu memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 hasil dari ijtihad para ulama. Kenapa tanggal 17? Ini satu pendapat, salah satu pendapat, bukan satu-satunya pendapat, tidak, salah satu pendapat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya kita memperingati malam 17. Di Mesir kapan mereka memperingati nuzulul Quran? Adakah mereka memperingati nuzulul Quran? Ada. Waktu Presiden Husni Mubarak, beliau melaksanakan musabaqah tahfiz Quran 30 juz. Kapan pemberian hadiah memberian Pak? Itu pada tanggal 27 Ramadan. Sebagai diturunkan Al-Quran. Nah, kenapa berbeda Ustaz? 17 Ramadan, 21 Ramadan, ada yang 27 Ramadan, 17 Ramadan itu hasil ijtihad ulama, 21 Ramadan itu hasil ijtihad ulama, 27 Ramadan juga hasil ijtihad ulama. Paham Ibu? Ibu Pak? Bapak? Nah, yang suara juga yang itu. Kalau tidak yang suara timbul dan kamu itu masih banyak yang timbul dan kamu. Ibu, kalau ada kedua cie kedua itu tanda ala kabar bi mengaji ya Bu ya, maka tahan lagi. Sampai di mana tadi Pak? Bu, sampai di mana tadi Bu?
sampai kita lelahin. Ustaz, masih kurang yakin kamu Ustaz. Tolonglah sampai mana sama hari, malam berhari turunkan sama hari. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Inilah rahasia Allah. Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran malam yang keberapa. Kenapa? Hikmahnya adalah agar nanti umat manusia yang hadir di bulan Ramadan mengisi setiap malam-malam Ramadan ini dengan ibadah. Itu hikmahnya, Pak. Ada kata disebutkan malam sekian, maka manusia akan meningkatkan ibadah hanya malam itu saja. Kadang-kadang disebutkan malam ganjil. Nah, sehingga orang main tai setiap malam ganjil ada yang iktikaf ya. Sebelum malam terakhir iktikaf di masjid. Malam 21 rami masjid iktikaf. Kenapa? Main tai malam turunnya Al-Quran. Malam 22 rakaat. 23 korami lo balik karena malam ganjil. 24 rakaat. Kamai alat tipu di namanya. 25 rami lo balik. 26 lahir lo balik. Kamai yo. Laban suan tipu di bandara, tipu di stasiun di Pak. Malam yang ke-27 rami lo balik. 28 hilang sampai rekor ketakbiran Pak. Itu salahnya Pak main tai. Jadi tai Bapak Ibu. Kalau ingin kita iktikaf sebelum malam terakhir, ada kata ulama, sebelum malam terakhir itu potensi mendapatkan lailatul qadar. Maka jangan bikin tai. Isi selah sebelum malam terakhir itu dengan ibadah. Makanya Bapak dan Ibu, dari awal Ramadan kemarin, siapa saja yang selalu mengisi malam-malam Ramadan itu dengan ibadah, dengan qiyamul lail, salat witir, salat tarawih, memperbanyak salat-salat sunat, membaca Al-Quran, meningkatkan sedekah, mereka sampai nanti malam ke-30 berpotensi mendapatkan malam qadar. Berpotensi. Ustaz, apakah turunnya Al-Quran itu malam yang penuh kemuliaan itu terjadinya nanti lewat dari jalur boleh? Enggak, Bapak Ibu. Pokoknya lah masuk malam. Malam itu tidak mulainya Baghdadi pada Isya. Kalau lah Baghdadi Isya waktu masuk malam. Tingkatkan setelah ibadah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, kalau ingin kita mendapatkan malam qadar, Lailatul Qadar, isilah setiap malam-malam Ramadan yang gimana. Semua mancing Pak, kalau banyak pancingan dan orang tahan Pak. Ada tak ibu alim. Cie dak kabarisi Pak. Bapak ada mancing ni Pak. Cie dak kabarisi Pak. Tidak mungkin biar sering cie kabarisi. Semua kita mencari malam qadar itu. 32 malam apa isi pada dah ada pegat cie. Bapak Ibu. Nah, kita ringkasnya dulu Pak. Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan mana yang diturunkan Al-Quran pada malam penuh keberkahan, pada malam penuh dengan kemuliaan, dengan Al-Quran yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Itu kan 17 Ramadan Pak. Yang menurut dasar Imam Syafi'i Pak ya. 17 Ramadan. Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu, pada Lailatul Qadar itu malam yang penuh kemuliaan itu. Jadi begini Pak, Al-Quran itu diturunkan bertahap-tahap, ada 2 tahap. Tahap yang pertama, turunnya Al-Quran itu fix 30 juz langsung jumlatan wahidan dari Abdullah bin Abbas. Ini beliau mengatakan Al-Quran yang turun
fix 30 juz itu jumlatan wahidan, lengkap 30 juz. Itulah Al-Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu lengkap 30 juz. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian Al-Quran yang diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi itu kan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Pak diturunkan pada malam 17 Ramadan. Ustaz, karena bisa bedanya Bapak Ibu, dari Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz itu Bapak Ibu huruf-huruf Al-Quran doang. Titik ubah saja, titik ba kan CN itu besarnya sebesar bukit Uhud, barangkali ada titik. Letaknya di Lauhil Mahfuz itu diturunkan ke Baitul Izzah. Jadi yang diturunkan pada 17 Ramadan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru bertahap-tahap Bu. Tergantung kondisi Pak. Apakah malam terus enggak? Nah, yang malam itu pertama itu Iqra, memang diturunkan pada malam hari. Dan wahyu selanjutnya ada yang turun siang Pak. Nabi sedang bersama-sama para sahabat mengaji dari Pak. Tiba-tiba Nabi panggil semua. Menggarap Nabi Pak. Akecek para sahabat itu Nabi dapat malu Cina itu. Ya berarti Pak. Ada yang siang Nabi Pak. Ada yang sore. Jadi yang malam itu yang pertama. Kadang dulu malam yang lanjut, tapi yang pertama itu yang dalil atau wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paham Ibu? Bu, paham? Nah, kita lihat. Mukjizat turunnya Al-Quran. Baca turunnya Al-Quran. Kalau orang itu yang sampai tampil atau sampai malam atau sampai kini baca turunnya. Al-Quran itu turun bukan seperti lembaran kertas yang melayang-layang dari Baitul Izzah di dunia. Turun melayang-layang di dunia. Jadi Allah tu melayang-layang mencintai kertas. Turun Ali Imran. Tu melayang-layang mencintai kertas dari Baitul Izzah. Jadi An-Nisa. Melayang-layang berarti mencintai dari langit ke dunia, dari Baitul Izzah ke dunia. Jadi Al-Maidah. Tidak. Al-Quran itu turunnya melalui suara. Al-Quran itu turunnya melalui suara yang ditangkap oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang berkata, malaikat Jibril menangkap suara itu, kemudian disampaikan, dibacakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Nabi. Nabi pun membacakan Al-Quran itu kepada para sahabat, dibacakan kepada Abu Bakar, dibacakan kepada Umar bin Khattab, dibacakan kepada Utsman bin Affan, dibacakan kepada Ali bin Abi Thalib, dan dibacakan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Maka sampailah Al-Quran itu kepada sahabat. Kemudian sahabat itu menyampaikan kepada tabi'in, maka sampailah Al-Quran itu kepada tabi'in. Tabi'in membacakan Al-Quran itu kepada tabi'in, maka sampailah Al-Quran itu kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan Al-Quran itu kepada para ulama, para orang-orang soleh, maka sampailah Al-Quran itu kepada orang-orang soleh, ulama menyampaikan
Al-Quran itu kepada imam-imam, maka dibacakanlah Al-Quran itu oleh imam. Imam membaca Al-Quran didengar oleh umatnya, maka sampailah Al-Quran itu ke telinga umatnya. Begitulah mukjizat turunnya Al-Quran melalui suara. Ampun dagian seperti itu. Coba nggak cari tuh kadai dan begini, dagian dia. Ya tak apa terus. Paham Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, pada umur Nabi 38 tahun Pak, Nabi naik ke Jabal Nur, pergi bertawasul. Malam Pak naik ke Jabal Nur bertawasul, menunggu datang wahyu. Nadoh libur Pak. Turun Nabi pagi Bu, malam pun naik ke katen Jabal Nur menunggu turun wahyu Pak. Dan timur sampai Nabi umur 39 tahun, Nabi bertawasul naik ke Jabal Nur menunggu wahyu di malam hari. Indah jauh timur. Bakok di malam hari Pak, kan disebut tadi inna anzalnahu fi laila. Nabi nunggu malam hari. Kenapa wahyu pertama itu yang turun dari Baitul Izzah ke dunia Iqra. Pada umur 40 tahun, banyak berpuluh Pak. Umur 40 tahun, Nabi bertawasul ke Jabal Nur. Ada makhluk yang datang kepada Nabi Pak, nyokat tuak Nabi Pak, nyopan tuak Nabi Pak, sampai Nabi nak taluk barang payah barang sasak Nabi itu sambil malaikat makhluk itu Nabi nak tahu entah apa makhluknya. Nyokat tuak Nabi itu sambil mengatakan Iqra, baca sambil diketuk Pak. Apa kata Nabi? Ma'ana riqori, aku nak pandai baca. Sampai kejadian itu Nabi menggigil Pak. Nabi kedinginan Bu, turun dari Jabal Nur, pergi ke rumah, Yosamid istri tercinta. Nah itu pelajaran bagi Pak. Kok Khadijah dulu pulang laki Bu, ada masalah laki yang tak boleh Khadijah Bu, mengabang mengigil Bang. Kok Khadijah wah di rumah Pak, pulang wah kerajaan lain tanya waktu itu di Khadijah Pak. Pulang wah sore Pak ada masalah Pak, lain tanya di Khadijah Pak. Apa ini yang benar? Lamiluni ya Khadijah, lamiluni. Salimwi ala buah Khadijah, salimwi. Ketika Nabi diselimkan, baru turun wahyu. Ya ayyuhal muttasil, kum fa'adzi, wahai orang-orang yang berselimut. Nabi bilang, kum bangun. Wa anzir, kum fa anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Mendengar wahyu turun, Nabi bangun dan langsung Nabi memberikan peringatan. Tapi Nabi bingung Pak, kasih ada yang peringatan kau. Tak tahu Nabi turun wahyu Nabi. Surat Asy-Syu'ara ayat 20 sampai tadi. Apa wahyu yang ketiga? Wa anzir ashiratakal aqrabin.
Akhirlah peringatan kepada kali kerabat dulu. Nah, jadi Pak kalau tapi ini ulama, yuk dapat kaji wang wirid, kok mengaji wirid, kok ceramah, kok dapat kaji wang. Akhirlah peringatan kepada kali kerabat Allah. Jangan orang lain dulu. Malam dia itu kita. Ibu itu, dulu rakyat bisa dia petunjuk ya. Akhirlah petunjuk pada kali kerabat. Maka Nabi mengumpulkan eteyo, mengumpulkan apakyo, mengumpulkan pamanyo, mengumpulkan kari-kari kerabatnya. Dikumpulkan di kota Mekah. Nabi naik ke Bukit Safa. Tuh, ibu-ibu yang pernah ke Mekah ini, ampun pernah ke Mekah itu. Ampun sejarah saya dengan betul juga. Jadi kalau nanti ampun sempat ke Mekah, ampun akan tes sejarah primal, primal. Jadi Bu, Nabi naik ke Bukit Safa. Di belakang Bukit Safa, kecil sejarah Quran Bukit Jabal Qais, Jabal Qais. Nah, ini tidak apa, tapi yang boleh kita sejarah ini apa? Maka Nabi menghadap ke kiblat, mengumpulkan karib kerabatnya tadi, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu harus dikumpul, karena masuk dalam sana tadi. Apa kata Nabi Bu? Nabi menghadap ke Ka'bah. Andai kata di belakang bukit, di belakang Jabal Qais ini ada pasukan perang yang akan menghancurkan kota Mekah, apakah kalian percaya? Apa kata mereka? Sodakonaka, kami percaya kepada engkau. Tidak mungkin kami percaya. Engkau kami beri gelar al-alimah, percaya. Itu benar. Yang kedua kata Nabi, andai kata saya menyampaikan hari ini, saya baru saja menerima wahyu. Saya ini adalah Nabi yang terakhir. Apakah kalian percaya? Di sini timbul masalah. Ketika Nabi menyampaikan bahwa beliau telah menerima wahyu, kan memang wahyu juga. Jabal Nur, wahyu yang pertama. Ada pegang di rumah, wahyu yang kedua, kita lalu. Ya, sampai wahyu yang ketiga. Saya menerima wahyu bahwa saya adalah Nabi yang terakhir. Akece Abu Jahal. Abu Jahal. Abi hadza jama'tana. Apakah gara-gara ingin mendengarkan cerita leluconku engkau kumpulkan kami? Cerita bohong, cerita bohong. Tapat laka. Ijab Ujal kepada Nabi Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Legijen Nabi Allah celaka. Legijen Nabi celaka. Coba lihat ya Allah. Apa balasan Allah? Tabat yada Abila Nabi Watan. Itu yang hebat. Paham betul? Sampai pagi itu pas sampai Ustaz, kalau kami dengar ceramah Ustaz sebentar bahwa wahyu yang pertama Iqra Al-Alaq terdapat di dalam surat Al-Alaq, betul? Wahyu yang kedua ya ayyuhal mudaththir terdapat pada surat Al-Mudaththir. Wahyu yang ketiga wa anzir ashiratakal aqrabin dalam surat Asy-Syu'ara yang 12. Yang keempat surat Al-Lahab ayat yang pertama, tabat yada abi lahabin wa tab. Ustaz, laisa benar kata Ustaz ko. Kami cari di Al-Quran Ustaz tak boleh. Susunannya ada Ustaz. Tak sama yang Ustaz cerita tadi deh. Susunannya cerita Ustaz apa? Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang ketiga Al-Isra, yang kelima Al-Maidah. Bapak nak sama Ustaz? Ini bagaimana itulah yang mau sampaikan tadi dari Baitul Izzah turunnya Al-Quran itu ke dunia secara acak. Tetapi Bapak dan Ibu, Al-Quran
Al-Quran itu sebenarnya Pak, sudah fix susunannya model dari itulah petunjuk dari Allah. Termasuk nama-nama surat itulah dari Allah, bukan dari Nabi. Kan banyak nama surat Pak, 100 surat, betul Bu? Nah, susunannya, nama-nama suratnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi yang menyusunnya. Maka wahyu itu turunnya secara acak, tergantung kondisi. Ada orang menanya tentang Umar, turun wahyu. Innamal khamru wal maisir. Nah, ada orang menanya tentang anak yatim, turun wahyu. Ada orang menanya tentang judi, turun wahyu. Apa itu Bapak dan Ibu? Jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, Nabi menerima Al-Quran itu hafalannya itu Pak, itu lengkap belum 30 juz di mana lagi di kota Nabi. Berguru Pak. Karena Nabi mendapatkan memang teracak-acak, tetapi ketika Nabi kena cok mengulang murojaah kepada malaikat Jibril, mengulang-ulang ngaji kepada malaikat Jibril. Nah, itu sudah sebelum Nabi wafat, Al-Quran itu lafik dalam urutan Nabi, lah hafal Nabi 30 juz, 100 urutan yang lain. Jadi jangan dibilang Nabi sudah wafat, Al-Quran masih serak-serak di pelempah rumah, Al-Quran masih serak-serak di bagi jeper, Al-Quran masih serak-serak di mana? Pelempah rumah, di tulang onta. Siang itu baru berkumpul di para sahabat baru disusun tidak. Sebelum Nabi wafat, Al-Quran itu lengkap, lengkap. Nah, ketika Nabi wafat Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat itu sudah hafal Al-Quran sebenarnya. Di zaman Nabi banyak sahabat Al-Quran, tetapi mereka wafat satu persatu karena memerangi Nabi palsu. Jadi penghafal Al-Quran itu wafat Pak, karena memerangi Nabi palsu, maka para sahabat khawatir nak ke penghafal Al-Quran hilang. Hilang Al-Quran kok, maka ditulislah di pelempah rumah, ditulislah di pinggir kontak, ditulislah di batu ceper. Nah itu Bapak, dulu karakter minato pabrik karakter minato dapat sol dengan ditulis itu supaya apa? Supaya Al-Quran itu. Bapak Ibu, maka dikumpulkanlah, dibentuklah tim penulis wahyu tentang wahyu. Dibentuk tim penulis wahyu, maka baru dikumpulkanlah yang di pelempah rumah tadi hasil dari amalan sahabat terima. Bila dikata baru ditulis disusun mushaf. Paham sampai di situ Bapak Ibu? Loh, tekan tuh Bu. Ini kalau serius tuh senang. Kalau tidak serius tidak orang cak kaji Pak. Tidak berisi kejiwaan. Kalau ada saya tak berisi kejiwaan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hafal Bu? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. 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 Kan hilang tidak ya betul. Bilang betul. Itu doa Nabi siapa Bu? Ampun nak menguji Bapak Ibu. Nah, aku berbagi. Doa Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim ketika dibakar. Jadi kalau ada rumah kebakaran Bapak Ibu bacalah doa itu. Selamat Bu? Tidak, tetap berakal. Bapak Ibu yang terhormat, apa
Aku rasulah lengkap cerita dalam sampai tentang dulu. Sampai wanita. Nah, sekarang Bapak Ibu, di samping sejarah itu kita bawa pulang, kita simpan dalam pikiran kita cari Tuhan karena anak supaya apa? Supaya cerita Quran sampai ke generasi. Tetapi juga perlu yang kita bawa pulang. Apa itu? Ada 4 fungsi khusus Al-Quran. Secara khusus Pak, ada 4 fungsi Al-Quran. Kalau secara luasnya banyak Pak fungsi Al-Quran itu. Tapi secara khusus tuh ada 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu fungsinya adalah mau'izah. Yang kedua, fungsinya syifa. Yang ketiga, fungsinya hudan. Dan yang keempat, fungsi Al-Quran itu adalah rahmat. Inilah yang akan saya uraikan satu persatu. Laikullah kasalasai sampai yang kubalaiwa. Gawe sampai obat turun Al-Quran selasa jam. Kalau sampai lain Pak, lain sampai lari boleh. Kok lapin? Tidak bilang Ustaz, jangan sampai yang boleh Ustaz. Kami ikut kasahur. Betul, aku yang pulang. Ustaz singkir selesai. Walaupun sampai Ustaz bagi istilah 30 minit cie Ustaz. 30 minit kali sampai Ustaz 30 minit ucap. Ustaz kadang kira panjang Ustaz sampai ini istilah cie penjelasan Ustaz. Sampai ini kali sampai berapa? Terus saja baik. Ucap mau untuk ada tak ada. Untuk ada Ustaz. Baik Bapak Ibu, ambo mengaji nak nyuruh tanggung. Kenapa? Udah jamaah aku mengamalkan semua yang aku sampaikan. Maka tidak akan ambo tahan. Ambo sampaikan kampe yo, tapi yo singkir ya Bu. Ayo kan tujuan kancang yo lah, tujuan apa? Bapak Ibu yang terhormat. Abu masuk yang pertama. Al-Quran itu fungsinya mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu secara harfiahnya adalah melembutkan hati, melunakkan perasaan. Jadi Al-Quran itu dapat melunakkan hati dan melembutkan perasaan manusia. Mana buktinya? Kita tes Bapak Ibu. Kita pernah mendengar ketika takziah Pak. Ketika ada takziah, wa kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu mau'izah. Mau'izah apa tadi? Melembutkan hati dan melunakkan perasaan. Jadi kalau ingin hati awak lunak, hati awak lembut, acok-acoklah mencari orang mati. Itu maksudnya apa? Cukuplah kematian itu melunakkan perasaan, melembutkan hati. Jadi kalau ingin lunak hati awak, lembut perasaan awak, acok-acok mencari orang mati. Jadi awak pai takziah, awak pai melayat itu sebenarnya untuk melunakkan hati. Tetapi ingat, mencari orang mati bagaimanakah yang dapat melunakkan hati dan melunakkan perasaan? Kenapa itu? Betapa banyak orang pergi melihat orang mati, melihat takziah, tapi tidak dapat melunakkan hati dan perasaan, tetap keras hatinya. Ada yang salah dengan cara melihat orang mati. Nabi mengajarkan ada 2 cara, Pak, mencari orang mati itu supaya perasaan awak lunak, hati awak lunak.
Baca roy, Nabi mengajarkan kalau mencari orang mati itu buka penutup wajah si mayat, tetap wajahnya. Oleh itu cara tetap wajahnya. Kemudian doakan, Allahumma firli fulanan warfa' darajatan bil mahdiyin. Ya Allah, ampuni dosa si fulan, angkat derajat dari kubur dan di akhirat nanti. Alai mereka ibu macam orang mati, Pak. Alai mereka macam orang mati, Pak. Aku yakin apa-apa disuruh lain waktu itu macam orang mati. Pamit ke rumah, dek, ma, apa-apa yang macam buat sebentar ni macam orang mati. Jadi di bawah tempat orang mati, Pak. Kan banyak tu di bawah tenda bangku-bangku tu, Pak. Ada orang duduk tu, bersalaman cie-cie kan? Lah sudah bersalaman cie-cie, cari bangku yang kosong. Lah duduk bersama orang tadi. Lah siap tu mau tanya ustaz, lah mandi main. Aduh sedang mandi. Anak apa? Anak di sebelah. Mau tahu lah siap tu merokok-rokok leh. Anak naik tidak baca dia tu. Lima kolah bisa melembutkan hati dan menggunakan perasaan mencari orang mati waktu itu. Indah Bapak. Tapi aku yakin Bapak di situ lain betul. Ibu-ibu itu belum. Alhamdulillah Pak, ibu-ibu kalau mencari orang mati Pak lain masuk ke dalam. Diagih kentengan tadi kau ahli bait. Kau bareh lah kana moya nabu ya. Kau minyak tanah biasa isi dulu bareh. Ada tahu. Bareh. Diagih ka ahli bait. Asyik tu duduk selo-selo di tengah rumah. Anan mai ndak macam dia tu. Bilalah kamu hati ya Pak. Kenapa harus dilihat wajah si mayat Pak? Onde tadi sore yo galak yo jampur. Kinilah lada di mana? Tadi malam kami ke si kota yo jampur. Kinilah jadi mana? Ambo kabar turun. Jadi tasatuh. Beda Pak, wajah yang mati itu beda Pak. Memang puncak Pak, dia itu tidak lunak. Makanya cara melihat orang mati. Yang kedua, ini tentang maulidon. Tadi mau pakai apa barang kan? Yang kedua, kata Nabi begini, siapa yang melayat menyelenggarakan jenazah mulai dari memandikan, mengapakan kan dapat 1 kilo. 1 pahala bukti besarnya. Siapa yang menyelenggarakan jenazah mulai dari memandikan, mengapakan, menjalankan dan mengantarkannya ke liang lahat dapat 2 kilo. Mengantarkannya ke liang lain. Pak Ibu, sebenarnya bukan masalah pahala Pak Ida. Pahalanya memang ada. Sebenarnya bukan masalah pahala, tetapi hikmah dari awal mengantarkan mayat tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau mengantarkan mayat ke tempat pemakamannya, antarkan banalah kalian lahat itu, calik lahat tubuh. Tapi kebanyakan dari orang yang mengantarkan jenazah dan ibu dipandang pak kuburan, itulah barawi mencari tempat batas dulu. Ya Pak. Tampil batas dua dan mencari. Ya Pak, ya Bu. Di mana batas dua, di mana bisa berdua itu Pak. Bilolah kalau nak tiawak Pak kalau mengantarkan jenazah begitu. Ustaz, rami orang di situ Ustaz. Tak bisa kami cari. Yang penting ada usaha Pak. Cari seseketik lu. Onde tu yang lahat keren. Onde ambo kamu itu lebih suah. Lunak. Bapak Ibu rahimahullah, Al-Quran juga demikian. Kata Allah di dalam Al-Quran itu mau'izah, dapat melunakkan hati, melembutkan perasaan. Mana buktinya? Ibu, Bu, dia katakan dua. Buktinya, mana yang sering kita mendengar anak SMK, anak SMA, anak SMP tawuran daripada anak pesantren tawuran. Mana ngaco orang apa?
Anak SMP, SMA tawuran atau anak pesantren tawuran? SMP, SMA. Ya Pak. Kenapa mereka sering tawuran, Bu? Anak-anak ini Pak hati jualannya karim. Mada tangkal, kenapa hati karim? Guru-guru Pak kenapa dia? Anak-anak ini tidak bisa mengerti dengan jalan. Jangan itu masuk dan cabut yo dan panjir bacalu itu panjir mada tangka yo lagi ibu nak guru tahu ni namun meminta pensiun dulu bapak anak. Kenapa Pak? Karena dia jarang membacakan Al-Quran dari mulai hatinya menyukai dia tidak kalian kajian buku Pak, dia tidak kalian Pak kalau mau sekali-sekali kok kamera Bapak Ibu sudah kemarin. Jarang dibacakan Al-Quran. Cari anak pesantren Pak, emang ada juga yang bacakan oh, tapi sangat juga Pak, antara pesantren. Kenapa? Karena dia setiap hari mendengarkan bacaan Al-Quran ke telinganya. Bahkan dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, jadi yang tidur. Iko solusi yang bagian Bapak Ibu. Andai kata ada orang kareba, tidak bisa ditangkan Pak, tidak bisa dibawa Pak, lakukan para Pak, bantuanlah Al-Quran kata dimulai. Ustaz nak mungkin kami bantuan Al-Quran kata dimulai itu kami kabeh Ustaz tidak. Bantuan saya membaca Al-Quran di rumah ini dari pagi sampai malam. Itu jangan. Sakit tidak masuk ke dalam Pak, dan ada sentuhan dia, insya Allah tersentuh. Ibu bapak, lain tahu bapak ibu kurang paling kalian itu bapak. Bu, lain karena ibu kurang paling bangga itu mereka. Lain bu, Umar bin Khattab kurang bangga itu mereka, bapak. Bapak bangga kecil bapak sebelum dia masuk Islam. Itu kerajaan mabuk kerajaan Pak. Sebelum dia masuk Islam sudah berapa nyawa yang melayang di tangannya. Kalian orang bergerak di situ Pak, lama-lama tidak kan? Aku Pak kalau mengamalkan Umar bin Khattab. Allah banyak orang mati di tangan itu. Ketika beliau hijrah, lah masuk Islam dulu Pak. Jadi apa maksudnya? Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam hati karim. Apa yang membuat hatinya lunak? Al-Quran. Jadi Pak, beliau kalau hijrah mampu. Kalau sahabat-sahabat yang lain Bapak kalau hijrah itu tunggu hari malam. Tunggu ulang-ulang makan lalu ulang makan baru sahabat pun hijrah beda dengan cara. Kalau Umar Pak hijrah tidak perlu menunggu orang gagal mereka kalau kan ada udah tidak perlu Pak, malahan Pak nyenturi orang gagal kota Mekah yang anda siaran itu anak-anak menjadi yatim. Siapa niyo orang lain menjadi jatuh. Tuli aku balik begitu aku tapi hijrah, aku kuyo. Tidak aku menyuruh seorang lain sampai mantap. Batu tapi kedua ayat tim orang lain itu pasti memang lalu kalau itu banggaan. Bahkan dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab itu kalau lewat berjalan setan minggat deh. Paralah kawan setan minggat. Pernah ibu bapak melihat orang baga berjalan yo, berselisih di setan ya, minggat setan ya Pak. Ada Pak? Ada Pak? Ada baga itu Pak. Malah juga kawan di setan kan? Umar Pak, setan minggat itu Bu. Ibaratnya mereka gini kok jalan di komplek lah aduh parah pindah setan itu jalan di komplek lain Pak. Apa itu bala minta ini Pak.
Jadi dalam satu riwayat begitu loh Pak, walaupun setan minggat, itu Umar Pak. Umar kalau berjalan setan minggat, tapi kalau tipu di rumah, berang-berang orang rumahnya anu itu di rumah. Itu loh Pak. Setan seminggat Pak, tapi kalau tipu di rumah, berang-berang orang rumahnya anu itu di rumah. Anda bawa ibu-ibu ke Pak. Nah, ketika Umar menjadi khalifah, Pak, ada seorang sahabat inyo pengen curhat kepada Umar. Sahabat konyo mendapean orang rumah panjirenge. Dan namun itu dan namun jajah. Jadi inyo pengen curhat ke Umar, bahwa cara menghadapi orang rumah panjirenge. Datanglah sahabatku ke rumah Umar. Tiba di pintu rumah Umar, nampak dek sahabat Umar tu kiruer sedangkan dia bilang orang Umar. Ajuan mau saya nak kalah mana dong? Aku cek sahabat tu awak kami minta petunjuk, ini lagi parah lah pada awak ini. Balik sesama tu Pak. Saya minta petunjuk Pak. Nampak dek Umar dipanggil Umar. Mangga kemari. Amo sebenarnya minta petunjuk pada kau. Apa tuh? Amo dapat orang rumah penyiring. Jadi aku minta petunjuk baca orang hadapi rumah penyiring Pak. Tapi yang gue cari tadi itu lebih payah. Aku minta petunjuk. Itu apa dia cerita? Kita tanya sahabat Pak. Engkau kalau berang-berang orang rumah itu aku anu sekau. Bandak menjawab. Terasiu Pak. Aku cuma Pak. Orang rumah ambu kunyo lalillah. Dari pagi karajo sampai malam minta. Iya dah Bu? Iya kan Bu? Itu sangat banget. Dari pagi sampai sore lita. Lelah. Jadi lelahnya itulah talunggu ama jadi berangnya. Nyobain rumah ambo, nyobain anak ambo, nyobain segala makanan ambo. Jadi lagi tak pada tu berang lain. Tak kumpu ama jadi berang. Tu mangalo mau jawe biasalah berangnya. Melaki api berangan itu nyentuh surang sengaja. Jadi itu cara hebat kalau berang-berang. Apa anu siapa? Melaki lapis di beli Bapak Ibu rahimahullah. Nah kita singkat. Jadi Umar mendengar adik perempuannya masuk Islam daripada itu Umar. Fatimah binti Khattab masuk Islam. Taranga de Umar ada masuk Islam dong. Manggalaga jantung Umar bu, nyambil pedang terbungkusnya Pak, nyoturui adiknya ke rumah, nyoka mendapi adik baru masuk Islam. Rupanya bu, adiknya sedang membaca Al-Quran ini. Apa yang bacanya? Toha sebarunya Pak. Langsung telapeh pedang tersentuh hatinya. Dapat mau izohnya Pak. Lapeh pedang tersentuh hatinya. Umar itu kan orang Arab Pak. Inyo mengerti bahasa Arab, paham bahasa Arab, tapi ketika dibacakan Al-Quran bahasa Arab menyentuh perasaannya. Akhirnya Umar masuk Islam. Jadi Umar itu masuk Islam karena Al-Quran. Mau izah, itulah buktinya bahwa Al-Quran itu mau izah. Sekarang berarti Bapak Ibu lanjut Pak. Bapak lanjut Pak. Iya, itu kok bisa. Aku kan juga dah buku lah ya. Oke selesai. Oke. Oke buku dulu. Yang kedua, fungsinya syifa itu obat. Obat itu kan ada dua Pak, jasmani dan rohani. Tapi yang utama itu adalah lima unsur rohani. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu dapat mengobati penyakit rohani, apapun penyakitnya.
Masuk cik orang pak, begitu apa lagi? Dengki, diri hati, pendendam, asal pitana, alay, pengujian, itu beliau Al-Quran. Kacau lah, penyakit itu hilang. Apa ada yang punya Al-Quran? Makanya Al-Quran itu juga obat jasmani. Di samping obat rohani, Bapak Ibu begini. Apa buktinya bahwa Al-Quran itu obat rohani? Contoh, tadi yang mau menceramahkan membaca ayat. Ya tak Bu? Membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis. Sehingga orang yang mendengar ayat itu jarang mau mencari Pak, kalau ada orang ceramah tak ada yang tak kalau itu jarang. Pasti ada yang tak kalau. Nah, orang yang mendengar ceramah Pak sambil tak kalau itu tak buat dia tanang. Itu tandanya Al-Quran tubi. Tadi dari dua lah tabara-bara masalah itu. Sebelum tipu itu di masa jika tadi buat tabara-bara masalah. Ya aku masalah juga masalah Allah masalah kerajaan. Pandu apa pandu uras tu ya. Tapi tipu di masa jika dibaca Al-Quran yang namun tak kalau aku tahu bahwa Al-Quran itu jadi ibu yang tak tahu itu dah PUB. Yang lihat, yang PUB di rumah Pak baralah kerancang kamar dulu. Baralah kerancang tampil di dua spring bed. Mereka yang paling mahal boleh tu. Ayam paling mahal bu. Big Land dah. Yang paling mahal tu King Koil mereka. 30 juta lebih lagi. Merek King Koil Pak, yang kiasi, yang cari seminggu dan lembut itu saja Pak. Tapi kalau hati nak tanah Pak, dah tahu pada dia tiga Pak nak kan aku ni lalu kecewa. Saya dah boleh. Cubalah ibu datang ke masjid, pasanda ke tonggang kareba, pasanda ke Indian kareba, 5 minit mendengar ceramah tak kalau mah saya dah. Tu tahu Al-Quran Jadi siapa saja yang galau, yang banyak masalah, jangan baik kata pilawi, jangan baik kata bayana, jangan baik sampai karaoke, jangan dicari sampai karaoke, cari masjid, baca Al-Quran, tanah nanti kau malah taubik aja itu. Oke Bu. Dan Al-Quran juga obat jasmani. Abu Tial Quran tubik jasmani dulu di zaman sahabat Pak, ketika ada beberapa sahabat melakukan perjalanan. Jadi orang dulu melakukan perjalanan. Jadi Bu, kita singkat-singkat ya Bu, orang sahabat Pak melakukan perjalanan. Dulu orang melakukan perjalanan itu Pak, indah banyak membawa bekal. Jadi ketika perjalanan di perkampungan habis bekal sahabat, kumaha cara Pak? Urang di tepi jalan ada apa kali ini? ATM dah kalau dulu. Mangkojo atuh penerima zakat itu ibnu sabil dan Pak. Orang yang terlantar dalam perjalanan itu dapat zakat Pak dulu. Kalau ibnu sabil ini tidak bisa dapat zakat Pak. Dia yang terlantar punya ATM. Dia punya ATM masih ada. Jadi makanya ada ibnu sabil dulu, orang yang terlantar. Bahwa yang terlantar itu lain tak cocok kan? Maka singgahlah ke rumah-rumah orang di kampung, minta makan, minta minum dan sahabat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dah dapat dari dalam rumah. Pawi lapar, sahabat itu pawi lapar. Minta makan, tak dapat. Pawi siapa? Indah lama sudah tiba. Ketua lupa kepala sukunya kanepantak binatang berbisa, pingsan tidak sadarkan diri, lalu bedah di depan pingsan. Akece orang depan, cukulah panggil orang tadilah apa tadi, matau depan dia ngombe, boleh sama empat terus di situ. Sohih hadis Muslim.
Dipanggillah, Pak, mari. Nah, aku kasih soal saya Bapak Ibu. Maka datanglah zaman itu ada apa? Bisa Pak Mubek, kau kepala suku kami dapat penyakit ada kata bilang kami berbisa pingsan. Nah kami Mubek dah ada, tak ada saya dulu. Maka aku cek sahabat, jadilah kami Mubek. Maka ketika akan diubek, ada salah seorang sahabat mengawin-awin kepala. Mengawin-awin kepala sambil mengecek ke sahabat yang lain. Tadi waktu kita Mubek. Wah minta minum terpik ini. Ini minta ubik pelai lo. Aja nak kita macam ni minta upah itu. Ini sahabat pun sama boleh. Minta upah itu. Bapak Ibu rahimahullah. Apa kecek sahabat-sahabat tu? Kami mulia, kami dia ubiknya tapi akan biar lu. Masak kami yang lu. Tidak boleh. Jadi kami kami masak. Tarago itu masak. Ikut ubik pak. Dia ambil, dia bacakan Al-Fatihah di sana kepada sebuah air, dibacakan Al-Fatihah, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit tadi. Bapak tadi pun tak lama sudah itu saya sembuh. Al-Fatihah sembuh. Ketika dah sembuh dan yang kami yang orang sahabat terlambat. Aku menjual di situ orang di rumah, tapi lepas kami masak loh. Ya gila, apa kami yang kilo lah. Kali makan, mengawin kepada sahabat yang lain. Apa cek sahabat yang lain? Engkau tadi mau bilang membaca ayat Nabi Anda. Iyo, membaca Fatihah tadi mah. Tak takkan nak cek Nabi. Haram hukumnya mengambil upah dari mobil orang membaca Al-Quran. Dan dari sahabat juga jadi membaca. Dan jadi mengatakan dia. Tu baca weh, ada itu loh. Panjang waktu sama bapak dan ketinggalan ada yang itu. Dia begitu bawa sila dan yang itu. Dia tanya ke Nabi, dia atau tidak? Kalau tidak, dia kecil Nabi itu kan. Anda yang itu Nabi dia. Kalau kuliah betul kan? Kalau tinggal saya tak tahu kuliah kecil Nabi itu tidak beda aja. Apa itu? Nah, makanya guru-guru ngaji tak kuliah di Papua. Minta upah mengaji itu tidak kuliah sebenarnya, haram. Karena mengajarkan ilmu itu wajib. Jadi baca Ustaz guru ngaji itu tidak penting. Makanya Bapak Ibu bersedekah ke guru mengaji. Kadang-kadang minta dari guru ngaji dalam bulan itu. Termasuk minta, dia bersedekah minta ada. Awal ngaji belum ada, kita ngerti sih dari mana ada penting, Pak. Makanya Bapak Ibu mengerti lah. Guru ngaji itu tidak boleh ditambah sebenarnya haram. Maka bersedekahlah ke kami. Bersedekahlah kami. Makanya guru-guru ngaji itu tak ada kayu. Dia tak boleh ditambah. Akhirlah sedekah kami ngaji. Paham Bapak Ibu? Nah, itulah tandanya bahwa Al-Quran itu syifa. Lanjut, Al-Quran itu hudan, petunjuk. Apa maksudnya? Begini tuh. Aku harus jelaskan kepada Anda paham itu. Apa buktinya Al-Quran itu petunjuk? Begini, di jalan raya Pak, di lalu lintas itu kan banyak rambu-rambu, ada gambar-gambar apa ya? Ada di ladang berhenti, boleh berhenti, tikungan mendaki, ada gambar-gambar rambu-rambu. Siapa yang bisa membaca itu Pak? Orang yang beraja rambu-rambu. Ada garis kemudian di tepi jalan lagi Pak, ada garis putus-putus, ada garis yang tak putus-putus di tengah Pak. Siapa yang tahu itu Pak? Orang yang beraja rambu-rambu, orang muslim dan sim tembak tuh, dia tahu Pak. Google Map kamu aku kalau mencari tempat ceramah Pak, lalu pernah mau ceramah Google Map Pak, petunjuk ada Pak, yakin mau petunjuk 100 meter lagi belok kanan, 50 meter lagi belok kiri, lurus, nanti tujuan Anda ada di sebelah kanan. Google Map. Siapa bisa menggunakannya? Orang yang beraja Google Map. Sekarang Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu hudan linnas,
petunjuk bagi manusia. Siapa yang bisa memberi petunjuk dari Al-Quran? Orang yang mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu, kalau ingin mendapat petunjuk dari Al-Quran, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi kalau anda wirid, jangan pulang secapek. Kalau anda ceramah sebuah, jangan capek sebulan. Dan lagi berjalan Al-Quran wajib. Terakhir supaya orang dapat petunjuk kan? Terakhir, Al-Quran itu rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, diamlah, dengarkanlah, simaklah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa artinya? Rahmat itu syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada selanjutnya adalah penyerahan saluran air yang akan dijelaskan oleh pemerintah.